Umat Tuhan terkasih, sapaan firman Tuhan pada minggu ini dengan tema meninggalkan yang lama dan memprioritaskan Kristus. Hal apa yang dimaksudkan dengan hal yang lama yang selayaknya kita tinggalkan? Menurut saya bukan perihal fasilitas atau barang yang menjadi milik kita yang kita gunakan. Karena kenyataannya lebih dari 80% kita masih menyimpan fasilitas dan kepemilikan yang lama. Apakah rumah yang lama, kendaraan yang lama, pakaian yang kita kenakan saat ini pun juga pakaian yang lama, sepatu juga sepatu yang lama. Contohnya semua yang saya kenakan saat melayani ini semuanya lama. Jubah sudah umurnya 34 tahun, tapi masih tetap berguna, masih bisa dipakai. Lalu apa yang dimaksudkan yang lama itu? Menurut hemat saya adalah kehidupan yang lama. Baik sebagian perbuatan kita yang tidak baik, tidak benar, kesalahan dan dosa yang acap kita perbuat, pengalaman-pengalaman pahit dan getir, sejarah masa lalu yang barangkali juga bersifat traumatis. Lalu kita diajak untuk menjalani kehidupan saat kini, mengarahkan hidup kita saat ini ke depan dengan memprioritaskan Kristus. Nah, saudara yang saya kasih, meninggalkan yang lama itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan. Kenapa? Karena masa lalu hidup kita adalah sejarah. Masa lalu kita hanyalah sebuah kenangan. Sejarah yang tidak perlu untuk selalu mengikuti kita bangga-banggain, menjadi pusat dalam hidup kita. Nah, dalam hal ini memang ada unsur paradoks, yaitu dua hal yang kesannya nampaknya bertentangan, tapi sebenarnya duanya itu adalah benar. Pada satu sisi, kita mau tidak mau meninggalkan masa lalu kita. Ada ungkapan yang sejalan dengan itu, life is go on. Ungkapan ini sebenarnya adalah suatu motivasi, statement motivasi agar kita tidak terpaku pada kegetiran, kepahitan, kesedihan, kedukaan pada masa lalu. Karena hidup terus berjalan. Kita perlu selalu beradaptasi, menyesuaikan diri sehingga jangan sampai masa lalu itu menghantui ataupun menghambat kemajuan-kemajuan yang harus kita kerjakan. Meskipun begitu, kadang-kadang ada orang yang tidak mampu. Misalnya, setiap ketemu dengan orang lain yang diceritakan masa lalu, keberhasilannya, kejayaannya, berulang-ulang. Misalnya orang tua kepada cucu-cucunya sudah 5 kali diceritain lagi, ya bosan. Ada juga setiap kali ketemu orang menceritakan tentang pengalaman traumatis, pernah ditipu. Beberapa tahun yang lalu banyak ya orang yang kena tipu atau scam melalui
robot investasi, forex. Kenalan itu banyak yang ada 200 juta, 500 juta, ada yang sekian miliar, ya, itu robot forex. Ya. Gantui sampai membuat stres dan mengganggu kesehatannya. Pengalaman traumatis itu bisa membuat dirinya tidak maju-maju, ya, bisa membuat diri seseorang itu terhambat, penuh kecurigaan, prasangka terhadap orang lain, dihantui oleh berbagai macam rupa-rupa ketakutan. Maka tepat sekali seruan firman Tuhan ini agar kita diserukan, diajak untuk meninggalkan masa lalu. Ya. Nah, apa unsur paradoks yang saya maksudkan itu? Sisi yang lain, saudara, hidup kita saat ini itu adalah akumulasi, terbentuk dari masa lalu. Kita tidak mungkin sama sekali melupakan semua masa lalu kita. Hidup kita ini saat ini ditentukan atau dibentuk oleh berbagai pekerjaan dan perbuatan-perbuatan masa lalu kita. Lalu bagaimana menyikapi masa lalu yang bersifat paradok ini? Yaitu bijaksana, berhikmat. Tidak membiarkan diri dibelenggu dan dihantui oleh masa lalu yang lama itu, tapi juga tidak mengabaikan dan melupakannya sama sekali. Sebaliknya, masa lalu itu menjadi pelajaran yang penting. Kita dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang getir, yang pahit itu kita bisa berhikmat. Tentunya kita ingat tentang kisah anak yang hilang dalam pengajaran Kristus dalam kitab Injil Lukas. Itu adalah contoh yang baik. Si anak yang hilang, anak bungsu ini mengambil keputusan meminta bagian hak warisnya sebelum waktunya pada ayah. Lalu setelah diberikan oleh ayah, semua itu dihambur-hamburkan sampai dia terpuruk di titik terendah. Nyaris binasa karena kelaparan. Tapi dia merenung, sadar, insaf, meninggalkan keputusan yang lama, ya, untuk kembali kepada rumah sang ayah. Meminta kepada ayah untuk mengampuni dan menerima dirinya walaupun hanya sebagai seorang hamba. Menariknya itu, saudara, perspektif dari anak sulung dan si ayah ini berbeda. Ya. Si anak sulung mengetahui bahwa ayahnya membuat pesta merayakan pulangnya sang adik, marah dia. Dengki, tidak mau masuk. Ketika didekati ayahnya, kenapa kok tidak mau masuk? Dia cerita bahwa ayahnya itu enggak adil. Masa si adik ini yang menghambur-hamburkan uang ayah, malah dipakai istilah pelacur, dengan pelacur pulang dirayakan, sedangkan saya yang tidak pernah melakukan hal itu, bekerja dengan segala kemampuan, sekalipun tidak pernah diadakan pesta untuk saya. Perspektif dari kakak sulung ini adalah masa lalu adik. Adikku itu jahat, adikku itu nakal, boros, tidak hormat. Sedangkan aku kan orang yang rajin, masa laluku berprestasi. Beda dengan ayah. Si ayah ini perspektifnya adalah masa kini. Kita patut merayakannya, senang. Karena apa? Dulu adikmu itu mati. Tapi sekarang ini adikmu telah hidup kembali. Saudara, kalau seorang itu menggunakan masa lalu yang lama itu sebagai standar moral, cenderung untuk menghakimi orang yang gagal, orang yang salah,
menolak orang yang dipandang rendah. Tapi kalau kita mengutamakan kehendak Kristus, Kristus itu justru memberi teladan. Orang yang lemah didekati, sakit disembuhkan, yang dirasuk setan dipulihkan dan dibebaskan. Itulah antara lain yang diperbuat Kristus dalam kitab Injil Matius pasal 4. Setidaknya ayat 23. Ayat 22 dan 23, bagaimana Kristus memberi teladan untuk memprioritaskan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan 3 kitab bacaan hari ini? Apakah ada hubungan dan mendukung dengan tema dan isi firman Tuhan? Yesaya pasal 9 ayat 1-4 adalah nubuat firman Tuhan melalui Yesaya kepada bangsa Israel yang saat itu sedang terpuruk karena ditindas dan diperbudak oleh Babilonia, yang dihina-hina, hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan yang sangat besar. Diberikanlah oleh firman Tuhan pengharapan agar mereka tidak putus asa, tenggelam dalam penderitaan dan penganiayaan yang sedang terjadi. Engkau ini adalah Tuhan, Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Babilonia dengan segala kekuasaan dan kehebatan mereka itu akan diporak-porandakan oleh Tuhan. Ini berarti mereka diajak, saudara-saudara, untuk tidak dihantui dan dibelenggu oleh penderitaan karena penindasan Babilonia. Tapi diajak untuk menatap rancangan Tuhan ke depan. Kehendak Tuhan yang antara lain juga disampaikan oleh Yeremia, nabi yang sejaman dengan Yesaya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu jikalau di antara kita saat ini sedang dalam krisis yang berat, pergumulan dan masalah yang bertumpuk-tumpuk, usaha ekonomi yang tidak berhasil, ya wajar kalau reaksi pertama adalah kebingungan, panik, sedih, berkeluh kesah. Tetapi jangan terus-menerus menyikapinya dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Jangan seolah-olah itu adalah akhir zaman bagi orang tersebut. Diajak oleh firman Tuhan ini, lihatlah masa depan yang disediakan Tuhan. Percayalah rancangan Tuhan itu keselamatan dan damai sejahtera. Belajarlah percaya akan janji Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan menyertai kita dan menjadi penolong yang setia, penolong yang dapat kita andalkan. Sehingga kalau itu dijalankan, maka meskipun situasi masih seperti orang Israel dalam penindasan, tapi tetap semangat. Masih ada pengharapan. Tekun berdoa kepada Tuhan. Tidak menyerah kalah terhadap pergumulan dan kelemahan-kelemahan diri kita. Mengandalkan Tuhan sambil terus berserah dan mengucap syukur dalam segala keadaan.
1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 18 intinya nasihat yang diberikan Rasul Paulus sehubungan bahaya dan gejala perpecahan yang sedang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu. Rasul Paulus mendengar kabar dari keluarga Chloe bahwa di antara mereka masing-masing menonjolkan diri dan golongannya. Ada golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus. Masing-masing menonjolkan diri dengan merendahkan golongan yang lain. Membanggakan akan prestasi pelayanannya, kehebatan tokoh sang pemimpin. Kalau kita kaji secara umum, salah satu sumber atau penyebab utama perpecahan dalam suatu komunitas itu adalah ego. Ego seseorang, ego kelompok yang terlalu tinggi, yang terlalu besar. Penonjolan diri, memaksakan kehendak harus dituruti oleh semua orang. Harus semua pemikirannya yang harus diikuti, disetujui, kalau tidak marah-marah. Tidak mau mendengar dan menghargai orang lain. Akulah yang paling penting. Akulah yang paling berguna. Itulah faktor utama penyebab terjadinya perpecahan. Yang bisa terjadi juga dalam komunitas umat Kristen. Paulus menasihati mereka agar mereka mengarahkan hidup pada kehendak Tuhan. Misalnya dalam doa Kristus kepada Allah, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Itu doa Tuhan kepada Bapanya. Agar mereka hidup saling mengasihi, tidak lagi hidup dalam keegoisan masing-masing, mau menyangkal nafsu untuk penonjolan diri. Itulah yang dinasihatkan kepada jemaat di kota Korintus pada saat Paulus menulis surat ini. Bagaimana hubungannya dengan tema kita atau bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita saat ini? Saudara yang saya kasihi, hal yang harus kita tinggalkan kalau pernah terjadi, kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak, terlalu arogan, tidak menghargai orang lain, tanggalkanlah itu. Lalu prioritaskan apa yang diajarkan firman Kristus dan keteladanannya. Isilah hidup dengan kasih, rendah hati, sabar seorang dengan yang lain. Nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi juga sama, sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan. Tidak mencari kehendak, kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan bersama. Relevan juga menurut saya di dalam keluarga. Jikalau dalam keluarga itu terjadi konflik yang cukup intens dan sering, apabila tidak saling memahami, memaksakan kehendak, mudah marah, ya. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama itu dan prioritaskan pengajaran Kristus, firman-Nya, dan juga keteladanan Kristus. Selayaknya orang Kristen penuh kasih, sabar, rendah hati, cinta damai, saling menghargai, bukan pendendam tetapi pemaaf, bukan pembenci tetapi penuh dengan kasih dan kerinduan memberkati. Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Ada beberapa perikop yang digabungkan. Ayat 12 sampai dengan ayat 17 mengisahkan sebagian perjalanan Kristus setelah mendengar Yohanes telah ditahan oleh Raja Herodes. Yesus Kristus menyingkir ke Galilea.
Pertanyaannya, apakah pertimbangan Kristus karena takut terhadap Raja Herodes, takut juga ditangkap? Tidak. Ayat selanjutnya menjelaskan hal itu. Mutasi perjalanan Kristus dari Nazaret tinggal di Kapernaum yang berada di dekat daerah Sebulon dan Naftali itu adalah untuk menggenapkan nubuat Nabi Yesaya. Untuk menggenapkan janji firman Tuhan. Nubuat itu fungsinya ya. Maksudnya ditandai dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang nanti akan digenapi, nubuat itu digenapi oleh Mesias. Supaya orang itu tahu, mengerti. Siapa yang menggenapi nubuat-nubuat Nabi Yesaya, Yeremia dan sebagainya itu? Lalu apa tandanya supaya kami tahu, supaya kami mengenalnya? Itulah maksudnya. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali di jalur laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea dan sebagainya. Bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagaimana kehendak Tuhan yang diprioritas, kehendak Bapa yang mengutus Kristus, yang diprioritaskan oleh Kristus adalah keselamatan, kasih Allah dalam Kristus dan oleh Kristus itu tidak hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang selalu dibenci atau dilaknat oleh orang Israel pada zaman dahulu. Tetapi juga menerima perwujudan kasih Tuhan. Supaya orang Israel bukan menjadi bangsa yang egois mementingkan kasih Allah untuk diri mereka sendiri. Keselamatan untuk bangsa mereka sendiri. Tetapi keselamatan dari Tuhan adalah juga untuk negeri-negeri yang lain. Untuk seluruh umat manusia. Maka di daerah Galilea pula, di sepanjang Galilea itu, Tuhan bersabda, Tuhan memberitakan Injil, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini ditegaskan lagi pada ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dan segala penyakit dalam kelemahan. Cerita selanjutnya, pemanggilan murid-murid pertama dalam diri Andreas dan Simon, mereka bersaudara. Kemudian berlanjut pada Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Keempat orang ini adalah penjala ikan. Pada saat mereka sedang bekerja menjala ikan, sedang merapikan jalannya, Tuhan datang memanggil, marilah ikutlah aku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Dalam kitab Injil yang paralel itu ceritanya lebih detail ya. Mereka gagal sepanjang malam, Tuhan memberi bimbingan kepada Petrus, tebarkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam dan diikuti, hasilnya luar biasa. Petrus tersungkur, merasa tidak layak, pergilah aku orang berdosa. Barulah kemudian Tuhan berfirman, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mereka berempat tidak perlu banyak pertimbangan, mikir-mikir, mengutamakan panggilan Tuhan. Mereka mengikut Kristus menjadi murid yang terus belajar, bertumbuh, bagaimana menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil. Nah itulah saudara, 4 murid yang memberikan contoh baik, lebih memprioritaskan panggilan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, daripada urusan-urusan yang bersifat duniawi semata, yang bersifat sementara, yang kadang-kadang menemukan kegagalan dan kesia-siaan dalam segala jerih payah kita. Mereka mau mencurahkan dan mempersembahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan menjadi Rasul Kristus.
Saudara yang saya kasih, dari semua pemaparan ini, ya, meninggalkan yang lama adalah salah satu hal yang penting, berguna, dan adalah kehendak Tuhan. Yang lama yang harus kita tinggalkan adalah kebiasaan yang buruk, sifat-sifat egois, pementingan diri sendiri, kesombongan, arogansi kita. Meninggalkan yang lama itu kalau diri kita menjadi pusat hidup atau pengalaman pahit yang traumatis yang selalu kita ceritakan berulang-ulang dengan tangisan, berkeluh kesah kepada setiap orang yang datang kepada kita. Lalu sebaliknya, memprioritaskan Kristus adalah lebih melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup yang tidak mudah. Bagaimana penyertaan Tuhan menguatkan, menghibur, gembala yang baik dan setia. Tak pernah berkatnya berhenti dalam kehidupan kita. Manakala kita hidup di dalam kesusahan, pergumulan dan pencobaan yang di luar kemampuan kita. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan harta, orang yang hebat, orang yang kaya, bukan seperti itu. Tapi mengandalkan Tuhan dengan tekun berdoa, selalu berserah kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Memprioritaskan Tuhan juga berarti ketika harus memilih dalam kehidupan ini untuk membuat suatu keputusan, kita bergumul apa yang dikehendaki Tuhan, bagaimana pimpinan Tuhan, bagaimana saya hidup dalam rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan yang terakhir seperti para rasul, memprioritaskan Tuhan, bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup untuk harta, bukan hidup untuk popularitas, nama yang terkenal, tapi hidup dan mati kita adalah Kristus. Paulus telah menyatakan kepada kita, hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Sebab hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Memprioritaskan Tuhan mendahulukan kehendak dan pekerjaan Tuhan. Baru kemudian, kalau Tuhan masih menyediakan waktu, kesempatan yang pasti Tuhan berikan, kita mengurus pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan tugas, tanggung jawab, dan kebutuhan manusiawi kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin.